Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. First of all, it's an honor to Miss Tita Puspitasari as our understanding structure lecturer. And in this opportunity, we are from Group 4. Would like to explain you about the parallel structure in grammar English. And guys, we have some points that will be given to you in this material. And for the first point is coordinating conjunction, and the second point is coordinating conjunction using commas, and the third is paired conjunction, and the last one is connecting clauses with a conjunction but and. So guys, let's move to the first point. So guys, for the first point that will be given by me, and that is coordinating conjunction. But before we start to coordinating conjunction definition and so on, I'd like to explain you about what is parallel structure first. So parallel structure is a conjunction to connect words or phrases that have the same grammatical meanings on a sentence. And parallel structure means using the same patterns of words that to show that two or more ideas have the same level of importance. And for this usual way to connecting these words, that's using a conjunction like or, and, or even but. Jadi guys, dalam materi ini, parallel structure ini adalah structure yang mana ketika kita ingin menghubungkan dua kata atau lebih menggunakan kata yang setara. Jadi sebelum dan sesudah conjunctionnya itu kita harus menggunakan kata yang setara. Maksud dari kata yang setara ini adalah part of speech yang kita gunakan itu sama. Contohnya seperti I have a book and pencil. Jadi di sini ada book dan pencil. Book dan pencil termasuk dalam part of speech yaitu noun. Jadi sebelum dan setelahnya golongan part of speech di sini adalah noun. Jadi tidak boleh dibedakan ya. Misalnya I have book and beautiful notes kayak gitu, itu frase dan words. Jadi di sini harus words and words, kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa. Bahkan ketika kalian ingin menggunakan frase dalam kalimat menggunakan conjunction atau structure parallel ini, kalian harus menggunakan frase yang sama. Jadi contohnya ketika kalian menggunakan adjective noun, berarti setelah conjunction kalian juga harus menggunakan adjective noun. Okay guys, that is a parallel structure definition, and we will start to coordinating conjunction. And now it's about a coordinating conjunction. So a coordinating conjunction is a word that connects two elements of equal grammatical rank and syntactic importance, and this conjunction can be connected like two verbs or two phrases or even two independent clause. And guys, jadi dalam hal ini kita menggabungkan dua kata yang setara atau bisa bahkan klausa yang setara ya, digabungkan dengan konjungsi but, or, dan and. Dan saya akan memberikan contohnya jika kalian ingin menggabungkan dua noun menggunakan konjungsi and. Jadi contohnya akan seperti ini. Steph and his friend are coming to dinner. Jadi di sini Steph and his friend noun, dan sebelum dan sesudahnya harus setara. Dan selanjutnya adalah jika kita ingin menghubungkan dua verb menggunakan konjungsi and, jadi akan seperti ini. Susan raised her hand and snapped her fingers. Nah di sini ada raise and snap. Nah, di sini sebagai verbnya yang digabungkan menggunakan konjungsi and. Dan selanjutnya, jika kita ingin menggabungkan dua verb menggunakan konjungsi but. Contohnya, these shoes are old but comfortable. Nah, jangan salah ya guys, di sini seperti
contohnya ada sebelum dan setelahnya, kalian pasti lihat di situ ada adjective yaitu old and comfortable. Tapi di sini bukan inti kata yang disambungkan, karena sebenarnya yang disambungkan kan tadi dibilang pertama adalah verbnya ya. Jadi this shoes is sebagai subjek dan are-nya sebagai verb, yaitu verb auxiliary sebagai anggota be, dan setelahnya di situ ada adjective dan konjungsi but, dan setelahnya sebenarnya di situ ada verb yang sama dengan yang pertama yaitu are, tapi ini adalah hasil omitting yang mana are-nya itu dihapus agar membuat lebih efektif kalimat ini dan membuat lebih singkat seperti itu karena verb yang sama. Jadi ini adalah hasil omitting. Jadi jangan salah, jika ada bentuk yang seperti ini adalah menggabungkan dua verb yang sama seperti yang awal, itu are. Oke guys, next, jika kita ingin menggabungkan dua kata yang sama ya, seperti contoh yang tadi. Jadi di sini juga menggabungkan, bisa dikatakan menggabungkan verb dan juga bisa menggabungkan adjective. Seperti yang saya bilang tadi, these shoes are old, old-nya sebagai adjective, but comfortable. Comfortable-nya juga sebagai adjective. Jadi di sini kita menggabungkan dua adjective menggunakan konjungsi but. Dan selanjutnya adalah jika kita ingin menggunakan konjungsi or dan juga bisa menggunakan to infinitive ya. Seperti he wants to watch or to listen to some music gitu ya. He wants to watch or to listen to some music. Di sini ada to watch dan juga to listen. Nah, ini adalah menggabungkan dua infinitive, to infinitive. Assalamualaikum everyone, my name Hana Salsabila. I will explain about parallel structure using commas atau struktur paralel yang menggunakan tanda koma. Comma should be placed between each element in the series and before the coordinating conjunction. And a series whose components are not in parallel format sounds awkward and may cause misunderstanding. Jadi, koma itu harus diletakkan di antara setiap elemen dalam deret dan sebelum konjungsi koordinatifnya. Dan rangkaian yang komponennya tidak ada dalam format paralelnya, maka akan terdengar lebih canggung dan dapat menyebabkan kesalahpahaman. Example, Steve, and Joe are in clash. That is wrong because no commas are used when and connects to part of a parallel structure. Jadi maksudnya itu tidak ada koma yang digunakan ketika dan menghubungkan dua bagian dari struktur paralelnya tersebut. Jadi yang benarnya itu adalah Steve and Joe are in clash. When and connects three or more parts of a parallel structure, a comma is used between the first items in the series. And a comma may also be used before and. Jadi, ketika dan menghubungkan 3 atau lebih bagian dari struktur paralelnya, maka koma digunakan di item pertamanya dalam rangkaian tersebut. Dan koma juga dapat digunakan sebelum dari dan. Example, Steve, Joe, and Rita are in clash. Another example-nya, Steve, Joe, Rita, Jane, and Kim are in clash. So, kalau misalnya bagian dari struktur paralelnya ada 3 atau lebih dari 3, maka koma yang digunakan itu ada di bagian pertama atau di item pertamanya dan sebelum dari kata dan tersebut. Okay, that's enough from me. Thank you. Okay guys, now we will move to the third point, that is paired conjunction, or also we know as correlative conjunction. And in this paired conjunction that actually have 4 paired conjunction, but we only use 3 because for the 2 last one that is have same function. And for the first, that is for the conjunction, first is both and
And for second is not only and but also, not only but also. And for the last is neither and nor. Jadi yang pertama yaitu ada both bla 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 and, dan yang kedua ada not only bla 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 but also, dan yang terakhir ada neither bla 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 nor. Nah, untuk yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya ada 4, yaitu adalah either dan or. Jadi penggunaannya sama, either dan neither ini perbedaannya hanya ada neither menggunakan nor dan either menggunakan or. Gitu. Tapi sini kita menggunakan neither dan nor ya. Dan untuk contoh yang pertama yaitu, jadi penggunaan untuk paired conjunction ini mengikuti pada subjek terakhir. Maksudnya verbnya mengikuti pada subjek terakhir. Jadi kita di sini menggunakan menggabungkan dua subjek dan verbnya itu mengikuti pada subjek terakhir, gitu ya. Untuk yang pertama kita menggunakan plural verb karena di sini menunjukkan artinya itu menunjukkan dua subjek. Contohnya, both my uncle and my sister are here. Nah, di sini nggak boleh pakai is. Ya, karena di sini subjeknya merujuk pada my uncle dan my sister gitu. Jadi dia menggunakan plural verb yaitu are ya. Dan untuk selanjutnya untuk not only dan juga neither ini verbnya menyesuaikan dengan subjek terakhir. Karena artinya pun tidak hanya bla 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 tetapi bla 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 juga gitu ya. Jadi yang diambil adalah subjek terakhir, verbnya mengikuti subjek terakhir. Contohnya, not only my mother but also my sister is here. Jadi is-nya itu merujuk pada subjek yang kedua yaitu my sister gitu. Jadi jangan menggunakan are ya. Khusus plural verb itu ada di untuk both dan and aja gitu. Dan untuk yang plural contohnya ya, not only my sister but also my parents are here. Sini are merujuk kata parents, subjeknya itu parents, yang mana dia adalah subjek plural, maka verbnya juga harus plural. Dan contoh untuk konjungsi yang ketiga yaitu ada neither dan nor ya. Neither my mother nor my sister is here. Nah, sama ya di sini ya. Jadi dia juga is-nya itu merujuk pada subjek yang kedua itu my sister. Dan untuk artinya sendiri, neither ini tidak hanya mama saya tetapi juga. Jadi sama gitu ya. Okay guys, that's all from me for the third point, and the last point will be given by my friends. Okay, hello all. My name is Azahani Dipa Zahwa, and now is my turn to continuing the material. The next material is separating independent clauses with period. The two independent clauses can be made into two separate sentences by adding a period. Jadi perlu diingat ya teman-teman, independent clause adalah klausa yang sudah dapat berdiri sendiri. Jadi jika diberi titik, maka itu akan menjadi kalimat yang terpisah. Sebagai contoh, my grandmother refuses to go to bed early. She thinks she is going to miss out on some of the action. Jadi ada catatan kecil di sini. Dalam bahasa Inggris lisan, sebuah jeda yang lebih lama dari jeda koma, maka harus dipisahkan dua kalimatnya. The next material is connecting them with and but. And but are often used to connect two independent clauses. Dan tapi ini sering digunakan untuk menghubungkan two independent clauses. Di sini sebagai contoh terdapat 3 situasi dalam menggunakan konjungsi koordinasi dan tapi. Yang pertama, biasanya ada koma yang langsung mendahului konjungsi. Contoh-contohnya, 1. It was raining hard and there was a strong wind. 2. It was late but he didn't care. Yang kedua, dalam penulisan informal, seorang penulis mungkin memilih untuk memulai kalimat dengan konjungsi. Contoh-contohnya, 1. It was raining hard and there was a strong wind. 2. It was late but he didn't care. Yang ketiga,
dalam kalimat yang sangat pendek, seorang penulis mungkin memilih untuk menghilangkan koma di depan and. Contohnya, it was raining hard and there was a strong wind. Dan untuk konjungsi but, menghilangkan koma di depan kata but-nya itu sendiri sangat jarang digunakan dan atau bisa dikatakan langka. Nah, teman-teman, itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 4 tentang materi hari ini, yaitu parallel structure. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.